Hai, selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Bagaimana? Sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu berita? Menurut KBBI, berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Berita juga bisa berarti kabar, laporan, atau pemberitahuan yang memuat informasi terbaru dan faktual mengenai suatu berita yang disampaikan kepada masyarakat. Biasanya, berita dimuat dalam surat kabar atau koran, televisi, radio, dan juga media digital. Berita memiliki unsur-unsur yang wajib dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu 5W plus 1H. What, where, when, who, why, and how. Yuk simak berita berikut ini. Kecelakaan lalu lintas di Bengkayang, Kalimantan Barat meningkat. Angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat mengalami peningkatan sepanjang tahun 2025. Kasat Lantas Polres Bengkayang, Polda Kalbar, Ibtu Sunarli mengatakan, hingga 23 Oktober 2025 tercatat 85 perkara kecelakaan, naik dari 74 perkara pada tahun 2024. Dari jumlah tersebut, korban meninggal dunia tercatat sebanyak 30 orang, luka berat 57 orang, dan luka ringan 78 orang. Nilai kerugian material mencapai sekitar 351,5 juta rupiah, meningkat dari 276 juta rupiah pada tahun sebelumnya, ujar Sunarli di Bengkayang, Sabtu. Selanjutnya, peningkatan juga terjadi pada jumlah perkara tilang. Hingga Oktober 2025, Polres Bengkayang mencatat 506 perkara pelanggaran lalu lintas, naik dari 283 perkara pada tahun 2024. Pelanggaran terbanyak dilakukan pengendara sepeda motor sebanyak 459 perkara, disusul truk besar 20 perkara, serta kendaraan barang dan minibus. Sunarli mengatakan peningkatan angka kecelakaan dan pelanggaran menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Sebagai langkah preventif, Polres Bengkayang bersama Lintas Sektorat melaksanakan operasi gabungan penindakan pelanggaran untuk menekan angka kecelakaan di wilayah setempat. Operasi lintas sektoral ini kami laksanakan untuk menurunkan tingkat fatalitas korban serta mendorong masyarakat agar lebih patuh dalam berlalu lintas, ujarnya. Selain itu, data ini katanya Polres Bengkayang bersama Jasara Harja juga tengah menangani kasus dugaan tabrak lari yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan pada 17 Oktober 2025. Dia menjelaskan hasil olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan sejumlah saksi menunjukkan dugaan keterlibatan kendaraan bermotor besar berjenis BMW. Hingga kini identitas pengendara maupun nomor polisi kendaraan tersebut masih dalam penyelidikan. Berdasarkan keterangan saksi, terdengar benturan keras antara sepeda motor korban dan kendaraan moge. Namun, kendaraan tersebut langsung meninggalkan lokasi. Kami masih menelusuri keberadaan kendaraan yang diduga terlibat, katanya. Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi di wilayah Tului Suak, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, serta menelusuri beberapa kendaraan di sekitar Singkawang yang memiliki kesesuaian dengan hasil olah TKP. Sunarli mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kedisiplinan dan kepedulian dalam berlalu lintas. Menurutnya, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya aparat penegak hukum. Kami mengimbau seluruh pengguna jalan agar berhati-hati, mematuhi peraturan, dan tidak ugal-ugalan saat berkendara. Kepatuhan masyarakat menjadi kunci utama untuk menekan angka kecelakaan di Bengkayang, katanya. Pewarta, Narwati, Uploader, Admin Antara Kalbar, Copyright Antara 2025. Sekarang, mari kita bahas unsur-unsur dalam berita tersebut. What? Apa yang terjadi? Terjadi peningkatan angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat sepanjang tahun 2025. Where? Di mana kejadiannya?
Kejadiannya di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Lokasi spesifiknya di Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, serta wilayah Tului Suak dan sekitar Singkawang sebagai lokasi penyelidikan tabrak lari. When? Kapan kejadiannya? Data disampaikan pada Sabtu 23 Oktober 2025 dan mencakup periode sepanjang tahun 2025. Salah satu kasus disebut terjadi pada 17 Oktober 2025. Siapa yang terlibat atau menjadi sumber berita? Yang pertama, Kasat Lantas Polres Bengkayang, Polda Kalbar, Ibtu Sunarli, menjadi narasumber utama yang memberikan keterangan. Kedua, korban kecelakaan lalu lintas. Dan yang ketiga, Polres Bengkayang dan Jasa Raharja juga disebut sebagai pihak yang menangani kasus. Why? Mengapa hal ini terjadi? Peningkatan disebabkan oleh rendahnya disiplin berlalu lintas dan banyaknya pelanggaran, terutama oleh pengendara sepeda motor. Dan yang terakhir, how? Bagaimana penanganan atau upayanya? Yang pertama, Polres Bengkayang bersama Lintas Sektorat melaksanakan operasi gabungan penindakan pelanggaran untuk menekan angka kecelakaan. Kedua, polisi juga menyelidiki kasus tabrak lari dengan memeriksa saksi dan menelusuri kendaraan yang diduga terlibat. Yang ketiga, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk lebih patuh dan berhati-hati dalam berlalu lintas. Nah, setelah mengulas contoh, semoga kamu lebih paham ya. Kamu sudah mengetahui unsur-unsur berita. Sekarang, kita akan belajar tentang cara meringkas berita. Ringkasan berita merupakan bentuk penyajian kembali suatu peristiwa secara lebih singkat, namun tetap memuat informasi pokoknya. Tujuan dari penulisan ringkasan adalah memberikan gambaran inti dari berita secara padat dan jelas, tanpa mengubah isi atau makna aslinya. Ciri-ciri ringkasan berita, yang pertama mengandung unsur 5W plus 1H, yang kedua menggunakan kalimat singkat dan langsung ke inti peristiwa, dan yang ketiga tidak memuat opini pribadi, hanya fakta dari berita aslinya. Selanjutnya adalah penyimpulan isi berita. Penyimpulan isi berita adalah kegiatan menafsirkan dan menarik inti makna dari suatu berita yang telah dibaca. Berbeda dengan ringkasan yang berfokus pada penyajian fakta, penyimpulan lebih menekankan pada pemahaman terhadap pesan, maksud, serta tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis berita. Ciri-ciri penyimpulan berita, yang pertama, berisi hasil pemahaman penulis terhadap isi berita secara keseluruhan. Yang kedua, menjelaskan maksud, tujuan, atau pesan yang ingin disampaikan melalui berita. Dan yang ketiga, disusun menggunakan kalimat reflektif yang menggambarkan isi makna berita. Yang ketiga adalah tanggapan terhadap isi berita. Tanggapan terhadap isi berita merupakan bentuk reaksi atau pandangan pribadi pembaca tentang suatu peristiwa yang diberitakan. Walaupun bersifat subjektif, tanggapan tetap harus disampaikan dengan alasan yang logis, sopan, dan didasarkan pada pemahaman terhadap isi berita. Ciri-ciri tanggapan berita, yang pertama, mengandung opini pribadi yang didukung alasan rasional. Kedua, dapat berupa apresiasi, kritik, atau saran terhadap peristiwa yang diberitakan. Dan yang ketiga, disampaikan dengan bahasa yang santun dan tetap berimbang. Sekarang, kita akan membahas tentang struktur berita. Struktur piramida terbalik merupakan teknik penulisan berita yang umum digunakan oleh para jurnalis untuk membuat suatu berita. Informasi disusun dari yang paling penting hingga pada informasi yang kurang penting, namun tetap perlu. Dimulai dari lead atau teks berita yang memuat inti dari keseluruhan berita. Paragraf selanjutnya adalah body atau tubuh berita yang menjelaskan secara rinci dari lead. Pada tubuh berita dapat berisi pernyataan atau kutipan langsung dari narasumber. Informasi pendukung dan data tambahan lainnya dimasukkan pada akhir berita. Selain itu, terdapat juga kaidah-kaidah kebahasaan yang umum digunakan dalam dunia berita atau biasa digunakan oleh para jurnalis. Bahasa-bahasa yang digunakan harus bersifat singkat, padat,
sederhana, menarik, baku, dan juga terdapat penggunaan kalimat langsung yang ditandai dengan 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Nah, kamu sudah mengetahui tentang berita, unsur-unsur berita, struktur berita, kaidah kebahasaan. Sekarang, kamu tahu nggak sih kenapa berita itu menjadi penting? Berita adalah laporan tentang peristiwa atau keadaan yang faktual dan aktual, berarti berdasarkan fakta dan sesuai dengan keadaan terkini yang dapat memengaruhi banyak orang atau masyarakat. Melalui berita, kita tidak hanya mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga memahami mengapa sesuatu bisa terjadi dan apa saja dampaknya. Dengan adanya berita, kita dapat menjaga masyarakat tetap memiliki informasi yang terbaru, mendorong keterlibatan warga dan masyarakat, menghubungkan dan memperkuat suatu komunitas, dan membantu menumbuhkan pemikiran kritis dan kewaspadaan terhadap informasi yang salah. Berita yang baik adalah berita yang disampaikan dengan baik pula, baik melalui media yang mudah diakses, bahasa dan gaya penyampaian yang jelas dan mudah dipahami, struktur penyajian yang logis, serta objektivitas dan keakuratan dalam penyampaian. Sebelum berita itu sampai ke publik, seorang jurnalis harus menyunting berita tersebut. Penyuntingan berita adalah tahap penting setelah naskah berita ditulis, sebelum akhirnya dipublikasikan. Tujuannya agar berita yang disampaikan ke pembaca adalah berita yang akurat, tepat, mudah dipahami, dan layak untuk dibaca oleh khalayak umum. Dalam penyuntingan, jurnalis perlu memeriksa kembali ejaan, struktur kalimat, kebenaran data, serta kelengkapan unsur 5W plus 1H. Selain itu, penyuntingan juga berfungsi menjaga agar berita tidak melanggar kode etik jurnalis seperti plagiarisme atau diskriminasi sara. Oke, sekarang saatnya kita masuk ke cara membuat teks berita. Adapun tahap-tahap dalam membuat berita, yang pertama, memilih dan mengumpulkan informasi, yang kedua, menentukan unsur dan struktur berita, yang ketiga, menulis judul yang menarik, yang keempat, menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, dan kelima, menghindari bias. Berita harus objektif dan tidak memihak pada siapapun. Dan yang terakhir adalah penyuntingan.